Ya, smart listeners, kita tersambung kembali hari ini secara virtual tentunya. Apa kabar Anda semuanya? Di mana saja berada di hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020. Saya pengen kilas balik dulu ya sebelumnya. Ini adalah merupakan rangkaian Hari Indonesia Menabung 2020 yang setiap tahunnya sebenarnya diperingati setiap tanggal 20 Agustus tahun 2020 karena bertepatan dengan libur panjang Muharram 1442 Hijriah. Perayaan secara nasional, peringatan secara nasionalnya dirayakan hari ini, tanggal 25 Agustus 2020. Nah, apa sih sebenarnya Hari Indonesia Menabung dan mengapa perlu diperingati Hari Indonesia Menabung itu setiap tahunnya? Secara singkatnya, hal ini sebagai upaya kampanye ya atau mengkampanyekan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap inklusi keuangan dan menabung sejak dini. Dan untuk itulah di tahun 2020 ini kami bangga dan sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulampua bekerja sama dengan Bank BPD Sulselbar dan BPD Sulselbar Syariah dengan mengikut sertakan sekolah-sekolah di hampir seluruh wilayah di Sulawesi Selatan meskipun dengan keterbatasan di era pandemik ini dan tetap kita bisa melakukan roadshow ya secara virtual ke sekolah-sekolah tersebut. Terima kasih semuanya untuk partisipasi dan antusiasme dari teman-teman adik-adik semuanya yang ada di beberapa wilayah ataupun daerah di Sulawesi Selatan dan hari ini pun tersambung kembali dengan kami secara virtual. Nah, Smart Listener, untuk hari ini, Kamis 25 Agustus 2020, sebagai puncak peringatan Hari Indonesia Menabung 2020, kami senang sekali karena semua yang hadir di hari ini secara virtual itu nantinya akan bersama-sama dengan kita semuanya untuk berdiskusi. Teman-teman, adik-adik semuanya juga berkesempatan untuk bisa langsung berdiskusi, tanya jawab dengan Kepala OJK Regional 6 Sulampua dan juga dari PLT Dirut BPD Sulselbar. Ya, jadi ini adalah kesempatan yang tidak selalu bisa didapatkan karena pasti Bapak dan Ibunya sangat sibuk dan hari ini khusus meluangkan waktu kepada adik-adik semuanya, teman-teman semuanya di seluruh wilayah di Sulawesi Selatan yang sudah kembali tersambung dengan kami secara virtual untuk bisa bertatap muka ya secara langsung dengan teman-teman semuanya. Ya, oke. Nanti akan saya sapa juga ya teman-teman yang sudah tersambung dari perwakilan sekolah-sekolah tersebut. Untuk kali ini saya ingin menyapa dulu tamu-tamu istimewa saya di pagi hari ini. Selamat pagi dan apa kabar buat Bapak Muhammad Nurdin Subandi ya Kepala OJK Regional 6 Sulampua. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi Perwakilan wabarakatuh. sekolah juga teman-teman dari OJK itu juga. Ya, silakan. Ya, terima kasih ya Pak sudah bergabung di pagi hari ini, sehat selalu dan nanti tentu akan sangat seru nih Pak mendengarkan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan adik-adik siswa terkait Hari Indonesia Menabung. Dan selamat pagi, terima kasih juga untuk Ibu Irma Yanti Sultan dari BPD Sulselbar, beliau adalah PLT Direktur Utama BPD Sulselbar. Ibu Irma, selamat pagi, apa kabar? Pagi Mbak, salam sehat ya semuanya. Selamat pagi Pak Nurdin Subandi dan perwakilan sekolah. Iya, terima kasih ya Ibu Irma. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman semuanya di sini juga kita masih bersama dengan Ibu Norma Sita. Terima kasih Ibu Norma yang sudah bersama-sama kembali sebelumnya di tanggal 18 dan 19 ya. Senang bisa kembali bergabung. Ibu Norma Sita ini adalah analis edukasi dan perlindungan konsumen, juga yang turut mendampingi dari OJK ada Bapak Bondan Kusuma. Beliau adalah Kepala Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Terima kasih ya semuanya. Dan ya,
Bapak Ibu sekalian, sekolah-sekolah yang juga tersambung secara virtual di pagi hari ini ada dari Pinrang ya, MTS Muhammadiyah Punia Pinrang. Terima kasih teman-teman. Kemudian juga dengan MTS Negeri 7 Parepare, SDIT Polman, SDIT Wahda Islamiyah Nrekang, ada SMPN 1 Goa, SMPN 2 SMKN 2 Goa, MTS Negeri 5 Kabupaten Bulukumba, SMP Muhammadiyah Palopo. Wow, ini yang terjauh ya. Kemudian juga ada SD Kompleks IKIP 1, SDN 49 Borong Rampoa ya, Bulukumba. Kemudian juga SDN 60 Bulukumba. Terima kasih SMK PGRI Nrekang, SMA 2 Nrekang, SMA 1 Nrekang dan SMP 2 Nrekang ya. Wah, terima kasih ya teman-teman semua Bapak Ibu guru yang sudah tersambung kembali di Smart FM di sore hari di pagi hari ini. Kemudian juga hari ini live virtual kita tersambung juga dengan teman-teman dari beberapa cabang cabang BPD Sulselbar ya. Baik, jangan lupa juga untuk mengikuti hal ini, perbincangan kita ini bisa didengarkan melalui Radio Smart FM di 101.1 Smart FM Makassar atau melalui live YouTube streaming ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung live chat, oke? Nah, baik, kita langsung saja Bapak Ibu sekalian dan teman-teman adik-adik yang akan mengikuti peringatan ataupun seremonial secara virtual untuk peringatan Hari Indonesia Menabung khusus di Sulawesi Selatan ini. Langsung saja saya ingin memulai perbincangannya dengan Bapak Muhammad Nurdin Subandi. Saya kira ketika Medan Papua ya. Baik, Pak Muhammad Nurdin, kita berbicara lagi nih mengenai Hari Indonesia Menabung 2020 ya. Di beberapa kesempatan sebelumnya di tanggal 18 dan 19 sudah dijelaskan juga sebenarnya latar belakang dari Hari Indonesia Menabung dan apa yang akan dilakukan upaya-upaya yang terus digiatkan khususnya dari OJK untuk meningkatkan minat ya menabung sejak dini. Nah, Pak Nurdin mungkin bisa kembali menjelaskan secara detail latar belakang Hari Indonesia Menabung ini. Silakan, Pak. Baik, Mbak Ana, terima kasih. Pemirsa yang kami banggakan serta perwakilan sekolah, anak-anak siswa karena terkait dengan Hari Indonesia Menabung ya. Seperti tadi disampaikan oleh Mbak Ana, terkait apa sih latar belakang Hari Indonesia Menabung ini atau disingkat HIM ya kita singkat. Nah, kalau kita lihat merujuk kepada beberapa hal-hal yang sudah disampaikan, terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi pelaksanaan Hari Indonesia Menabung ini. Antara lain, yang pertama, belum semua masyarakat Indonesia well literate tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan seperti tabungan. Berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan OJK, indeks literasi keuangan di tahun 2019 tercatat sebesar 38,03%. Meskipun angka tersebut telah meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 29,66%. Indeks inklusi keuangan tercatat sebesar 76,19%, meningkat dari sebelumnya sebesar 67,82% di tahun 2016. Namun demikian, perkembangan inklusi keuangan di negara tetangga kita, ASEAN, sudah lebih berkembang. Misalnya, Singapura itu sudah mencapai 98%, Malaysia 85%, dan Thailand 82%. Kalau kita lihat dari 3 negara kita masih berada di bawah 3 negara tersebut, sedikit di bawah negara-negara tersebut. Nah, target inklusi keuangan pada tahun 2023-2024 sebesar 90%. Okay. Berdasarkan survei Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2020 yang dilakukan oleh International Network of Financial Education atau INFE, nilai financial knowledge Indonesia mencapai 3,7, masih di bawah rata-rata 25 negara yang disurvei dengan nilai 4,4. Selain itu, berdasarkan data World Bank 2016, rasio kepemilikan rekening pada penduduk di atas 15 tahun terbilang masih rendah, hanya mencapai 48,9%. Rasio porsi tabungan terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB per kapita berada pada kisaran 20%, sehingga angka tersebut masih tergolong rendah.
Berkenaan dengan beberapa hal tersebut, memang tanggal 20 Agustus seperti tadi Mbak Nas sebutkan ditetapkan sebagai Hari Indonesia Menabung, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung, sebagai bagian dari program kampanye peningkatan kesadaran masyarakat terhadap inklusi keuangan dan upaya mengubah perilaku dan mendorong masyarakat untuk menabung. Tanggal 20 Agustus ini dipilih bertepatan dengan sejarah dimulainya kampanye gerakan menabung melalui Tabungan Pembangunan Nasional Unit Tabanas dan Tabungan Asuransi Berjangka atau TASKA. Mungkin itu Mbak terkait dengan latar belakang daripada Hari Indonesia Menabung. Ya, baik Pak Muhammad Nurdin Subandi. Kalau dilihat tadi ya, seperti penjelasan bahwa Indonesia masih tertinggal di antara 3 negara tetangga tersebut. Sebenarnya dari identifikasi tantangan kendala di lapangan seperti apa ya Pak? Untuk bisa meningkatkan, menggenjot minat khususnya di kalangan usia dini untuk mulai menabung. Oke, kalau kita lihat sebelum kita masuk ke kendala, tentunya kan tadi penyelenggaraan Hari Indonesia Menabung ini seperti disampaikan, kebanyakan menabung tadi pada acara HIM ini akan berusaha mewujudkan kepemilikan rekening oleh seluruh masyarakat Indonesia yang tadi masih dianggap rendah tadi ya. Salah satu segmen prioritas yang didasar dalam rangka peningkatan inklusi keuangan kelompok pelajar. Nah, menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019-2020 jumlah peserta didik nasional secara keseluruhan tercatat 55 juta, cukup besar. Jumlah pelajar tersebut menunjukkan adanya potensi yang besar dalam meningkatkan inklusi keuangan. Nah, untuk itu kami sampaikan juga bahwa OJK dan inklusi keuangan dalam hal ini telah hadir Bank Sulselbar telah menginisiasi program satu rekening satu pelajar atau kejar, dengan tujuan agar para siswa memiliki rekening sendiri dengan tujuan dapat mengelola keuangan serta menumbuhkan perilaku hemat dan menabung sejak dini. Nah, melalui program kejar diharapkan seluruh pelajar di Indonesia dapat memiliki budaya menabung di lembaga jasa keuangan formal sejak dini sekaligus membuka akses pelajar kepada produk keuangan formal lainnya. Nah, meringkas 3 kegiatan tujuan dengan dalam rangka 3, yaitu 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap inklusi keuangan dan upaya mengubah perilaku dan mendorong masyarakat untuk menabung. Yang kedua, perluasan akses keuangan bagi masyarakat serta pencapaian target tingkat inklusi keuangan di Indonesia dan meningkatkan sinergi antara regulator keuangan, kementerian atau lembaga, pelaku jasa keuangan. Sebelum saya kendala, tentunya saya akan tambahkan dulu informasi terkait dengan perkembangan simpanan pelajar yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, hasil rekapitulasi tabungan simpel dan simpel IB di Sulawesi Selatan pada triwulan 2 tahun 2020 tercatat 1.345.474 atau meningkat 11,21% dari tahun 2019 yang tercatat 1.209.829. Kemudian kalau kita lihat jumlah saldo untuk 2000 semester triwulan 2 sebanyak 263 miliar 231 juta rupiah. Nah, ini meningkat juga dibanding dengan tahun 2019. Pencapaian ini juga tentunya tidak lepas dari hasil kerja keras seluruh pihak yang telah berpartisipasi, termasuk juga Smart FM dalam rangka menyampaikan informasi ke masyarakat. Kemudian industri jasa keuangan dalam hal ini juga Bank Sulselbar yang melakukan juga sebagaimana OJK nomor 1 terkait dengan edukasi kepada masyarakat. Nah, selain itu di Sulawesi Selatan dalam rangka kalau kita kenal tadi One Student One Account atau sebut dulu OSWA, ada beberapa hal yang terkait dukungan daripada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, yaitu dengan lahirnya surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan nomor 900/5020 ADM pemerintah tanggal 10 Agustus 2020 tentang pelaksanaan program One Student One Account bagi seluruh siswi di Sulawesi Selatan. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yang memberikan dukungan kepada industri. Kemudian hingga saat ini kami laporkan bahwa ada 18 kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang telah menindaklanjuti surat edaran tersebut yang agar nantinya masing-masing Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
dapat bersinergi untuk mengimplementasikan budaya menabung dalam rangka mendukung program OSWA tadi yang sekarang kita kenal dengan nama Kejar. Nah, 18 kabupaten tadi sudah cukup banyak, ada 24 dari 24 itu sudah 18, tinggal 6 yang belum melakukan kaitan dengan surat penerbitan surat edaran OSWA. Kemudian kalau kita lihat kendala dalam program One Student One Call atau Kejar, kondisi pandemi menyebabkan banyaknya kegiatan yang tertunda. Salah satunya adalah realisasi dan pelaksanaan program Kejar atau OSWA. Selain itu, beberapa sekolah juga mengeluhkan sulitnya berkoordinasi dengan pihak bank, dikarenakan beberapa daerah masih belum mendapatkan akses bank dengan mudah. Pihak bank masih belum secara rutin mengunjungi sekolah. Solusi yang ditawarkan terkait dengan permasalahan tersebut adalah pemanfaatan agen laku pandai, di mana industri keuangan memiliki juga agen laku pandai. Dan tentunya nanti ke depan kami juga akan coba lakukan koordinasi dengan dinas-dinas pendidikan dan juga Kementerian Agama juga dengan industri keuangan yang berada di seluruh Sulawesi Selatan. Nah, akan kita lakukan terkait dengan bagaimana koordinasi untuk pemetaan masing-masing sekolah dan juga nanti perbankan di mana mereka berada, sehingga masing-masing perbankan itu mempunyai ruang lingkup sekolah-sekolah menjadi binaan yang menjadi tujuan daripada One Student One Account. Nah, kalau kita lihat bahwa terkait dengan OSWA atau Kejar, ini merupakan salah satu program daripada tim percepatan akses keuangan daerah di Sulawesi Selatan yang kami jajaki. Di mana setiap kabupaten kota yang memiliki sudah kita bentuk TPAK di sebanyak 20 kabupaten kota, salah satu programnya adalah bagaimana meningkatkan tadi program One Student One Account yang bekerjasama dengan beberapa industri jasa keuangan. Seperti itu, Mbak Ana. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Muhammad Nurdin Subandi. Nah, teman-teman, begitu penjelasan dari Kepala OJK Regional 6 Sulampua. Nanti akan kembali bertanya, akan berdiskusi lagi dengan Bapak Muhammad Nurdin Subandi. Masih tetap terus bersama kita di sini di diskusi Hari Indonesia Menabung. Oh ya, saya ingatkan buat teman-teman yang ingin langsung bertanya, bisa live chat ya, atau bisa di Zoom group chat juga ya, bisa langsung disampaikan pertanyaan-pertanyaannya ya. Nanti akan ada sesi untuk saya bacakan pertanyaannya dan akan nanti ditanggapi dari OJK dengan Kepala OJK langsung Bapak Muhammad Nurdin Subandi atau dari PLT Dirut Bank Sulselbar Ibu Irmayanti Sultan ya. Jadi teman-teman dengarkan dulu nih semua penjelasan ya. Kalau tadi dari penjelasannya Bapak Muhammad Nurdin Subandi bahwa memang terjadi sebenarnya ya peningkatan jumlah account, jumlah saldo untuk anak-anak usia dini ya, dari segmentasi pelajar untuk simpanan pelajar itu sendiri khususnya di Sulawesi Selatan. Tentu ini adalah upaya dan kerja-kerja yang luar biasa dari Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulampua yang sudah menginisiasi program Simpel ini dengan salah satunya Bank BPD Sulselbar. Baik, saya langsung saja kalau begitu dengan Ibu Irmayanti Sultan ya. Ibu Irma, tadi ada beberapa penjelasan sebenarnya yang bisa kita highlight ya, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Nurdin Subandi. Tapi yang pertama nih saya ingin bertanya dulu, bentuk kontribusi Bank Sulselbar dalam mendukung Hari Indonesia Menabung seperti apa nih? Ibu Irmayanti Sultan, silakan. Ya, makasih Mbak. Tadi beberapa hal telah disampaikan oleh Pak Nurdin terkait bagaimana kontribusi Bank Sulselbar bersama-sama dengan OJK pastinya dalam hal mendukung program-program Ya, silakan Bu. Yang pertama adalah terkait program pemerintah sesuai Kepres 20 Agustus sebagai Hari Indonesia Menabung dan program OJK yang tadi disampaikan One Student One Account untuk bagaimana pendekatan atau strategi Bank Sulselbar dalam hal percepatan menabung di kalangan pelajar itu pastinya berperan aktif melakukan sosialisasi program-program tersebut kepada pelajar, orang tua pelajar, serta pihak sekolah mengenai pentingnya menabung sejak dini dan memperkenalkan peran bank. Dalam bentuk apa yang kami lakukan itu, kita karena mengajak anak-anak menabung itu butuh cara yang menarik dan membuat anak-anak itu nyaman dengan yang namanya menabung. Dengan cara apa? Kita buat lomba
Ada program yang bersama-sama dengan OJK, ada yang inisiasi oleh bank sendiri. Misalnya kita beberapa kali melakukan lomba gambar. Lomba gambar ini cukup efektif ya, karena orang tuanya turut berperan. Jadi kita bagaimana anak-anak ini menjadi konsisten dan motivasi menabungnya lebih kuat harus disupport oleh orang tuanya. Jadi bersama-sama dengan orang tuanya kita melakukan edukasi. Terus melakukan publikasi program-program tersebut pada media promosi bank seperti billboard, videotron, sosial media, website, dan lain sebagainya. Sosial media memang menjadi alat yang efektif untuk melakukan sosialisasi ini, karena memang anak-anak usia sekolah ini memang gadget menjadi alat atau media yang paling efektif untuk memperkenalkan produk-produk perbankan. Kita juga sudah pernah melakukan semacam brand simulation ya untuk sekolah di SMP 6. Di situ kita melakukan simulasi perbankan. Nah, anak-anak kita kadang-kadang juga beberapa kali membuat kegiatan yang seperti dalam program Simple Day atau pentas seni disertai dengan pembukaan rekening massal. Cara kita juga untuk mengenalkan menabung kepada anak-anak dalam setiap kegiatan-kegiatan di sekolah-sekolah yang berupa lomba di mana Bank Sulselbar sebagai sponsor atau apapun, itu hadiahnya selalu berupa tabungan gitu. Itu yang paling efektif supaya anak-anak itu langsung merasakan manfaat dari menabung itu sendiri. Dalam hal mendorong ya untuk semua teman-teman atau orang-orang yang ada di cabang untuk lebih aktif mengajak sekolah-sekolah menabung, kita juga cabang-cabang kami semuanya aktif berkoordinasi dengan dinas PK setempat untuk program kerjasama edukasi kepada anak-anak sekolah. Juga kami memberikan reward kepada cabang kami yang memiliki pencapaian Simple tertinggi gitu. Kemarin kita rewardnya ajak jalan-jalan atau mengikuti kegiatan-kegiatan Simple di nasional ya. Dan untuk hari menabung ini kami akan memberikan hadiah kepada cabang dengan pencapaian Simple tertinggi. Jadi dari sisi reward internal untuk cabang-cabang yang mencapai reward tertinggi itu adalah salah satu strategi kami untuk mendorong percepatan menabung di kalangan anak-anak. Karena sebenarnya ini adalah cara yang paling tepat untuk menciptakan branding strategi juga gitu. Jadi top of mind itu dimulai dari usia dini seperti itu. Iya, baik Ibu Irma. Nah, sampai sejauh ini perkembangan dari pencapaian simpanan pelajar khusus di Bank Sulselbar seperti apa, Bu? Kami untuk saat ini untuk account, untuk tabungan Sumpel ya, totalnya sekitar 40.593. Untuk outstanding atau saldonya itu 21.350.000.000 something lah. Atau tadi yang dari penyampaian Pak Nurdin Subandi itu 265 miliar, kisarannya sekitar 8% dari total outstanding atau saldo tabungan Simple yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, secara progres dari tahun ke tahun ada peningkatan ya Bu untuk Simple ini. Karena berbagai strategi yang kami lakukan tadi memang mendorong untuk terjadinya peningkatan itu sendiri dengan memberikan reward gitu. Pencapaian tertinggi itu ada di Kabupaten Sopeng dengan jumlah rekening. Jumlah rekeningnya itu 11.498 rekening dengan jumlah saldo 6.500.000 rupiah dengan jumlah sekolah 354 sekolah atau boleh kita katakan 98,8% dari semua sekolah, karena sekolah yang ada di sana itu cuma 354. Jadi tinggal 4 sekolah lagi kami sudah bekerja sama untuk
kerjasama tabungan simpel ini dengan semua sekolah yang ada di Kabupaten Sopeng. Oke, luar biasa. Bu Irma, tadi catatan dari Bapak Muhammad Nurdin Subandi, tantangannya selain saat ini memang sedang di masa pandemik, ada kesulitan untuk langsung bertatap muka mengunjungi sekolah-sekolah, tapi di satu sisi juga yang disampaikan beliau adalah masih kurangnya ya dari bank-bank mengunjungi sekolah-sekolah tersebut, kemudian akses dari siswa tersebut ke banknya juga masih belum semuanya mulus dan cepat begitu ya Ibu Irma. Tapi dari sisi Bank Sulselbar sendiri ini melihatnya seperti apa? Karena saya yakin kalau Bank Sulselbar sendiri apakah konven ataupun syariahnya itu sudah menjangkau hampir seluruh wilayah di Sulawesi Selatan. Baik, Mbak. Memang kendala COVID ini memang tantangan terberat untuk kondisi saat ini, kondisi COVID ini. Beberapa kegiatan yang sebenarnya sudah kami programkan terkait tabungan pelajar ini sudah ada gitu. Bahkan kami sudah menjalin komunikasi dengan beberapa sekolah untuk ikut dalam beberapa event-event besar kami untuk misalnya lomba-lomba pentas seni yang dengan diikuti dengan pembukaan tabungan dan berhadiah tabungan juga. Nah, itu yang menjadi kendala utama. Cuman memang kita harus antisipasi ya dengan program yang lain. Kemarin itu program dari OJK yang vlog competition itu bisa kami duplikasi. Kami bisa membuat duplikasinya dengan membuat kondisi yang sama, anak-anak tetap di rumah dan tetap bisa melakukan sosialisasi terhadap edukasi itu sendiri gitu, dan tetap kita bisa kasih hadiah tabungan gitu. Jadi yang paling utama dulu bagaimana edukasi menabung itu tetap ada di terus konsisten kita lakukan. Terus yang kedua adalah pembukaan tabungan untuk hadiah-hadiah tabungan itu menjadi experience buat anak-anak kita itu untuk merasakan manfaat dari menabung itu sendiri. Yang kedua, memang kondisi geografis itu adalah tantangan yang sangat besar sekali untuk mendatangi sekolah-sekolah. Cuman memang yang kami lakukan di cabang-cabang kami adalah memanfaatkan mobil keliling, gas keliling kami ke sekolah-sekolah secara rutin. Jadi memang kami untuk periode tertentu mendatangi sekolah-sekolah dan wali-wali kelasnya biasanya itu sudah menyampaikan kepada anak-anak didiknya Bank Sulselbar akan datang dan mereka melakukan transaksi pada saat itu, dan hasilnya juga sudah bisa kita lihat ya dengan penambahan outstanding maupun account itu sendiri. Yang ketiga adalah memang bagaimana secara internal kita memberikan pemahaman kepada semua orang yang ada bahwa putus ya? Enggak, Bu, silakan lanjut. Jadi bagaimana memberikan pemahaman di internal bahwa kita jangan selalu berpikir short term, kita harus berpikir long term gitu. Program menabung anak-anak ini mungkin manfaatnya secara signifikan ke bank itu belum kita rasakan sekarang, tapi secara jangka panjang itu menciptakan branding image atau top of mind pada saat mereka dewasa nanti. Yang mereka ingat adalah menabung di bank itu. Jadi bagaimana memberikan pemahaman bahwa kita sebagai perbankan tidak hanya bicaranya profit jangka pendek, tapi kita bicaranya manfaat untuk masyarakat gitu. Karena kalau kita tahu jumlah anak yang ada di Indonesia itu signifikan ya, kalau tidak salah sekitar 80 juta something lah. Jadi itu, dan bagaimana ke depan jumlah penduduk Indonesia secara demografi itu jumlah usia muda itu akan sangat besar. Itu adalah potensi yang sangat besar bagaimana ke depan kita lebih mengenalkan, mengajarkan anak menabung dan mengenalkan. Ada juga
Ya, ya, baik. Ibu Irma, dari diskusi kami sebelumnya ya, dari tanggal 18 dan 19 dalam rangkaian Hari Indonesia Menabung ini bersama OJK pula waktu itu, sebelumnya dari sekolah-sekolah memang juga menyampaikan beberapa kendala ya sebelum yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Nurdin Subandi tadi. Setara dengan itu juga di satu sisi juga dari sekolah-sekolah menyatakan mungkin aktivitas intensitas dari bank untuk mengunjungi sekolah-sekolah memang harus terus ditingkatkan konsistensinya, sebab karena tahun ini misalnya masih sekolah, tahun depannya sudah lulus dan itu perlu diedukasi lagi, perlu disosialisasikan lagi seperti itu. Nah, sebenarnya buat yang sedang mendengarkan live virtual kita saat ini melalui Radio Smart FM, mungkin Ibu Irma bisa menjelaskan lagi mekanisme prosedurnya seperti apa nih untuk sekolah-sekolah yang ingin bekerja sama ataupun membangun hubungan dengan Bank BPD Sulselbar dalam bersama-sama untuk meningkatkan tabungan pelajar ini, Ibu Irma. Sebenarnya kami sangat justru kebijakan internal kami adalah jemput bola, Mbak. Sebenarnya sekolah-sekolah tinggal menghubungi pimpinan cabang dan pimpinan cabang yang akan melakukan follow up. Segala kemudahan untuk menabung itu memang kita lebih pilih kerjasama kelembagaan, itu lebih mudah untuk kita melakukan koordinasinya gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa butuh effort yang extra effort untuk ke bank. Tinggal menghubungi, mungkin kepala cabang kami ada di sini. Ini adalah komitmen kami, Bu, bahwa ini adalah strategi kami adalah jemput bola. Yang penting mau bekerja sama dulu, itu sudah selesai lah sampai di situ. Kalau sudah ada keinginan untuk kerjasama, kami akan follow up. Dan tentunya kalau kita sudah bekerja sama, kami bisa membuat program bersama dengan sekolah untuk bagaimana kegiatan menabung atau kebiasaan menabung ini bisa ditanamkan lebih optimal dengan kita misalnya membuat program reward, beasiswa, itu untuk hal-hal yang ini bisa kita combine dengan CSR Bank Sulselbar. Oke, baik. Ibu Irma nih, sebelum saya melempar sesi ini kepada teman-teman dan adik-adik siswa juga Bapak Ibu guru yang sudah tersambung bersama kami, pertanyaan berikutnya adalah nanti ke depannya rencana-rencana program yang akan dilaksanakan oleh Bank Sulselbar sendiri seperti apa nih, Bu Irma, dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Sulawesi Selatan? Pastinya memperbanyak atau membuat kegiatan yang lebih masif lagi. Nah, tadi saya sampaikan bahwa dalam waktu dekat kami akan membuat satu event kepada sekolah, pelajar-pelajar meskipun mereka ada di rumah dengan cara yang kami duplikasi dari OJK seperti vlog competition atau kompetisi apapun lah yang membuat anak-anak ini merasa menambah imun mereka yang ada di rumah, mereka happy dan mereka dapat hadiah tabungan dari bank. Itu bisa kita lakukan secara periodik, misalnya katakanlah setiap 6 bulan. Jadi mereka sudah menunggu gitu apa lagi yang dari Bank Sulselbar. Terus yang kedua adalah terkait bagaimana memudahkan jangkauan orang untuk ke bank. Bank Sulselbar ini mudah-mudahan segera bisa kami di tahun 2020 ini untuk pembukaan rekening melalui handphone dari handphone. Jadi opening account digital itu sedang kami mudah-mudahan paling lambat di awal tahun depan itu bisa terwujud. Jadi tanpa harus ke bank, anak-anak bisa tetap menabung. Terus yang kita bicara jemput bola itu strategi untuk cabang itu lebih aktif lagi melakukan pendekatan ke sekolah-sekolah. Terus yang kedua, kami sudah ada izin laku pandai dari OJK. Terima kasih Pak Nurdin. Itu merupakan senjata juga buat kami nih untuk bekerja sama dengan koperasi sekolah, menjadikan koperasi sekolah itu sebagai agen laku pandai Bank Sulselbar. Sehingga tanpa harus Bank Sulselbar menunggu, karena kalau misalnya menunggu secara periodik, namanya juga anak kecil, pasti dipakai gitu lah. Jadi mereka belanjakan lagi. Nah,
kalau bekerja sama dengan koperasi sekolah sebagai agen Bank Sulselbar, mereka bisa tiap hari menabung melalui koperasi gitu. Yang ketiga adalah ya itu tadi, bagaimana edukasi kepada pelajar ini melalui program CSR Bank Sulselbar itu lebih bisa dioptimalkan. Beberapa kita sudah lakukan untuk membuat anak-anak ini dengan perbankan itu merasa dekat dengan perbankan. Kami program CSR kami kemarin di Makassar itu kerjasama Dekranasda, kami bagi-bagi peralatan sekolah untuk masyarakat kurang mampu. Jadi pada saat liburan sekolah, pas masuk sekolah mereka sudah memiliki peralatan sekolah baru dan itu jumlahnya cukup banyak. Terus untuk sekolah kemarin di Parepare, untuk sekolah yang jumlah penabung simpelnya banyak, itu kami melakukan CSR dengan perbaikan toilet toilet sekolah, seperti itulah. Jadi bagaimana membuat kita hubungan antara perbankan dan sekolah secara keseluruhan itu dibangun lebih optimal, sehingga memudahkan kami untuk, karena kalau kita bicara menabung bukan cuma antara bank dan anak, di situ banyak orang yang berperan seperti guru sekolah, orang tua, seperti itu. Jadi semuanya memang harus ada inisiasi dan kesadaran bersama. Ya, baik. Dan secara konsisten ya Ibu Irma dilaksanakan secara terus-menerus. Ya, benar. Nah, teman-teman semuanya, penjelasan-penjelasan tadi dari Kepala OJK, Bapak Muhammad Nurdin Subandi, dan juga Ibu Irmayanti Sultan, Direktur Utama Bank Sulselbar, ini sudah disampaikan dengan jelas. Teman-teman bisa memberikan pertanyaan atau saran yang ingin disampaikan kepada OJK sendiri dan juga kepada Bank Sulselbar, ini langsung dijawab loh oleh Bapak-Bapak dan Ibu petinggi dari OJK dan juga dari BPD Sulselbar ya. Dari semua sekolah, Bapak Ibu gurunya bisa mewakili juga untuk pertanyaan-pertanyaannya bagaimana yang diharapkan ke depannya, bentuk-bentuk tabungannya seperti apa yang lebih unik, yang lebih menarik buat siswanya, mungkin itu bisa langsung disampaikan. Terus kemudian kalau tadi dari Bank Sulselbar itu banyak sebenarnya program-program reward yang sudah dilaksanakan, diluncurkan untuk bisa semakin mendorong minat pelajar untuk membuka tabungan nih. Dan konsep-konsep seperti apa yang ingin disampaikan, kemudian model-model kerjasama bagaimana lagi yang ingin diciptakan, tentunya silahkan ya Bapak Ibu guru dan juga semua teman-teman adik-adik siswa yang ingin berpartisipasi bisa langsung melalui live chat, bisa melalui WhatsApp kami juga. Oke, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaannya, saya kembali ke Pak Muhammad Nurdin Subandi, Kepala OJK Regional 6 Sulampua. Silakan ya teman-teman, silakan. Ini kalau ada yang bertanya live YouTube, ya kita juga lagi live YouTube nih di Smart FM Makassar. Nanti kalau sebentar mau lihat-lihat lagi bisa juga nih. Pak, saya ingin menanyakan kembali ini apa yang sudah dijelaskan dari Ibu Irma, sangat menarik sebenarnya. Dari Bank Sulselbar sendiri banyak menciptakan program-program yang itu tujuannya untuk lebih menarik, karena yang namanya tabungan siswa, tabungan pelajar itu tidak sekedar nyimpan, tapi bagaimana nih pelajar juga tertarik nih apa yang keunggulan-keunggulan, keunikan dari tabungan tersebut yang bisa mereka manfaatkan sebenarnya. Nah, bagaimana OJK lebih mendorong program inisiasi ini ke semua bank, khususnya kepada bank-bank yang sudah melakukan inisiasi program Simple dan Simple ID ini, salah satunya dengan Bank Sulselbar Syariah, untuk bisa mengangkat hal-hal yang menjadi minat pelajar itu sendiri dimasukkan dalam program Simple ini, Pak Muhammad Nurdin. Baik, terima kasih Mbak Ana. Mungkin sebelum saya masuk ke tadi program-program yang dilakukan oleh teman-teman perbankan gitu ya. Kalau kita lihat, kita sudah melakukan namanya rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan, kemudian ada Kementerian Agama, kemudian juga teman-teman industri perbankan, kemudian juga ada perbankannya secara keseluruhan yang beroperasi di Sulawesi Selatan termasuk BPD ya.
kita juga sudah melakukan namanya rapat koordinasi dengan seluruh kabupaten kota terkait dengan program One Student One Account ini atau Kejar, di mana kita juga melakukan koordinasi bagaimana pemetaan daripada sekolah-sekolah yang ada di seluruh Sulawesi Selatan, gitu ya. Sekolah-sekolah baik yang sekolah konvensional maupun yang syariah tadi, yang Islam gitu ya, yang dari Kementerian Agama. Nah, kita coba lakukan mapping itu, kemudian kita match-kan dengan jumlah jaringan kantor teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan. Nanti tentunya setelah hasil mapping tadi, seperti disampaikan Bu Yanti tadi, bahwa ada masing-masing kantor, bank, ataupun cabang yang mempunyai sekolah masing-masing binaannya. Tadi menarik sekali bahwa memang di dalam sekolah tadi kan tentunya ada pengurusan itu. Tadi dilakukan Kupandai yang Bu Yanti sampaikan, betul itu memang salah satu cara upaya bagaimana supaya siswa-siswa itu tetap menabung dalam waktu yang tidak perlu menunggu kepada bank ya, bisa melakukan kepada. Namun demikian nanti tentunya program-program ini kita coba akan mappingkan. Setelah mapping kita lakukan supaya nanti masing-masing industri itu kantor cabang punya sekolah binaan. Kapan hari menabungnya di situ? Atau kita sepakat dikatakan hari Rabu adalah hari menabung, nanti setiap sekolah itu kita didatangi oleh teman-teman perbankan di mana dia punya sekolah-sekolah binaan, bukan sekolah binaan, sekolah koordinasi ya, seperti itu. Nah, itu yang kami coba lakukan. Nah, kemudian kaitan dengan program-program menarik sekali tadi yang disampaikan Bu Yanti, tentunya teman-teman perbankan juga sudah punya masing-masing strategi itu. Dan tentunya kami akan mendorong bagaimana upaya tadi, satu, bagaimana literasi meningkat. Kemudian inklusinya juga meningkat. Dan juga tadi sasaran daripada Hari Indonesia Menabung dalam rangka tadi bagaimana pencapaian jumlah siswa itu menabung itu lebih banyak, itu kita bagaimana upaya-upaya itu yang kita akan dilakukan koordinasi secara berkala. Mungkin itu Mbak Ana tambahan informasinya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ibu Irma nih, kalau tadi yang disampaikan bahwa memang harus ada yang menarik sebenarnya dari Simpel ini biar teman-teman adik-adik pelajar juga bisa lebih kuat nih effortnya untuk bisa membuka tabungan ya, khususnya di Bank Sulselbar. Nah, kalau dari Bank Sulselbar sendiri bisa mungkin menyampaikan karakteristik atau fitur-fitur yang menarik dari Simpel ini seperti apa yang ditawarkan, khususnya dari Bank Sulselbar sendiri? Sebenarnya tabungan Simpel itu adalah tabungan yang memang diinisiasi dari OJK ya, di mana memang dibuat semudah mungkin gitu, dengan persyaratan semudah mungkin, dengan setoran awal cuma 10.000, terus tidak dikenakan biaya administrasi. Itu memang tujuannya adalah mendorong anak-anak untuk mengenal belajar menabung tanpa dibebani oleh berbagai macam seperti biaya administrasi dan lain sebagainya. Untuk ke depan kami ingin menjadikan Simpel ini, Bank Sulselbar itu bisa menggunakan ATM, di mana ATM kami juga sudah multifungsi sebagai debit card dan lain sebagainya, bahkan bisa berfungsi sebagai kartu ID pelajar gitu. Nah, untuk membuatnya menarik, apa yang menarik buat anak-anak itu adalah yang pertama pastinya hadiah. Anak-anak itu sangat suka dengan yang namanya hadiah. Kami memang fitur daripada Simpel ini adalah lebih kepada kemudahan untuk melakukan pembukaan tabungan. Tapi sekiranya memungkinkan, boleh kami untuk melakukan combine produk gitu. Kami sebenarnya ada yang namanya Simpeda Pelajar ya, Tapemda Pelajar. Itu kami sudah ada koordinasi dengan OJK untuk mengcombine menjadi tabungan Simpel dengan fitur yang sama dengan tabungan pelajar ini gitu. Jadi kami juga bisa membuat undian berhadiah dan lain sebagainya untuk tabungan Simpel, karena memang itu adalah pemicu anak-anak itu selalu suka dengan yang namanya reward gitu. Ya itu, jadi selain yang kami sampaikan bagaimana ke depan opening account atau ini itu lebih mudah. Misalnya
bisa melakukan transfer antar rekening. Jadi misalnya dari rekening ibunya ke rekening anaknya saja gitu. Jadi memudahkan anak tanpa harus ke bank. Jadi bagaimana mendorong ke depan kita juga mendesain produk-produk itu serba mudah dan serba digital gitu. Mudah-mudahan untuk opening account digital ini bisa kami wujudkan segera gitu. Baik, terima kasih Ibu Irma. Nah, teman-teman silakan bisa dibuka sekarang untuk live chat-nya. Bisa langsung bertanya kepada Ibu Irma dan juga kepada Bapak Muhammad Nurdin Subandi. Ini hal yang sangat jarang ya, karena bisa langsung bertatap muka. Karena kemarin kan sempat nanya-nanya nih, ini OJK di mana? OJK itu apa sih? Gitu kan. OJK itu tuh fungsinya seperti apa? Nah, ini langsung dijawab nih. Kalau kemarin sudah dijawab oleh Ibu Normasita, sekarang langsung nih dengan Kepala OJK-nya Regional 6 Sulampua, Bapak Muhammad Nurdin Subandi, dan bisa langsung juga bertanya nih kalau ingin mendapatkan tabungan ataupun hadiah gimana caranya nih untuk tabungan simpel ke Bank BPD Sulsel Bar. Ini ada pertanyaan dari MTS Muhammadiyah Parepare ya kalau nggak salah ini. Ya, nih ya Pak Muhammad Nurdin, jika OJK memiliki wewenang untuk mengawasi dan melindungi sektor keuangan, maka jika kita menjadi partisipan dalam sektor keuangan, berarti semua kegiatan kita diawasi. Apakah itu benar? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Ini dari Madrasah Muhammadiyah ya, terkait dengan mungkin akan saya menjelaskan dulu terkait dengan peran OJK. OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, di mana tugasnya adalah mengatur, mengawasi seluruh industri jasa keuangan yang ada di Indonesia gitu ya. Termasuk juga fungsi yang satunya adalah melindungi. Ya, melindungi masyarakat yang sektor jasa keuangan. Nah, sektor-sektor mana yang menjadi yang diatur dan diawasi oleh OJK, yaitu ada 3 besaran. Yang pertama, industri perbankan. Perbankan ada bank konvensional dan juga ada perbankan syariah, termasuk ada bank umum dan juga BPR. Jadi seluruh bank yang ada di Indonesia itu dilakukan, diawasi dan diatur oleh otoritas jasa keuangan. Yang kedua, sektor yang besarannya adalah sektor pasar modal. Nah, pasar modal termasuk di dalamnya perusahaan sekuritas, kemudian ada IDX-nya atau bursa efeknya. Nah, itu menjadi domain otoritas jasa keuangan. Kemudian yang ketiga besarannya adalah industri keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank termasuk di dalamnya adalah perusahaan pembiayaan. Kemudian ada perasuransian, ada pegadaian, ada lembaga keuangan mikro, ada banyak lagi yang lainnya seperti itu ya. Nah, kemudian peran yang lainnya adalah bagaimana OJK melindungi masyarakat. Dalam hal ini yang terkait dengan industri jasa keuangan. Itu yang tugas kami yang seperti tadi, mungkin itu. Jadi memang betul kami mengawasi 3 sektor besarannya. Nah, dulu di Sulawesi Selatan memang ada bank umum termasuk BPD. BPD yang karena kantor pusatnya di Sulawesi Selatan, maka kewenangan sepenuhnya ada di kantor Regional 6 Sulampua, termasuk BPR-BPR yang ada di Sulawesi Selatan ini yang menjadi domain pengawasan, termasuk tadi melindungi masyarakat seperti itu, Mbak Ana. Iya. Ini lanjutan pertanyaannya tentang fungsi dan tugas OJK, mengapa harus diawasi kegiatan perbankan dan lembaga keuangan itu, Pak Muhammad Nurdin Subandi? Ini dari Goa ya, dari Pak Goa Siko. ya. Siko. Jadi gini, kan namanya perbankan adalah fungsi intermediasi ya. Sumber dananya itu hanya sebagian kecil saja dari pemegang saham. Sementara sebagian besarnya adalah dari dana-dana masyarakat. Nah, itu yang menjadi domain kami bahwa memang perlu diawasi. Karena sumber dananya adalah dana masyarakat. Dan juga ada fungsi intermediasinya. Tadi disalurkan juga kepada masyarakat dengan prinsip kehati-hatian. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya tadi karena bank adalah sebagai lembaga intermediasi, tentunya domain kami lihat dari sisi sebelah kanan dari asetnya, dari liabilitiesnya, karena liabilitiesnya sebagian besar adalah milik masyarakat, baik dalam giro, baik tabungan maupun deposito. Nah, itu yang harus menjadi concern juga, concern pengawasan. Dan juga ada pengaturan terkait dengan dana pihak ketiga tadi.
Katakan untuk deposito ada ketentuan yang mengatur daripada lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nah, itu suku bunganya dia harus sesuai dengan LPS, jumlahnya juga. Jadi itu menjadi domain pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap industri perbankan dan juga industri lainnya yang kami sebutkan tadi. Seperti itu, Mbak Ana. Gitu ya, Ciko ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ilham Enrekang ya. Apa upaya OJK dan Bank Sulselbar dalam memperkenalkan dan mengajak pelajar untuk kegiatan Ayo Menabung pada daerah terpencil? Karena di daerah-daerah tersebut seperti kita ketahui jangkauan informasi dan komunikasinya masih terbatas. Ya, benar sekali ya. Oke, baik. Pak Muhammad Nurdin dulu deh. Ya, silakan, Pak. Jadi ya tadi karena kami pun keterbatasan SDM yang ada, sementara jangkauannya cukup luas gitu ya. Nah, di dalam pelaksanaan edukasi atau sosialisasi, kami juga menggandeng dengan teman-teman mahasiswa, universitas, perguruan tinggi, atau kalau ada kesempatan kami pun mendatangi lokasi-lokasi tertentu gitu ya. Pada saat kami lakukan sosialisasi kepada masyarakat, tadi termasuk di daerah-daerah terpencil. Juga bekerja sama dengan teman-teman industri jasa keuangan, kita punya program dan melakukan tadi fungsi sosialisasi kepada termasuk BPD Sulselbar tentunya. Bagaimana BPD Sulselbar ini juga melakukan edukasi kepada masyarakat terpencil terkait dengan kaitan dengan menabung ini. Nah, di samping itu, kami karena terbatas, maka kami tadi melalui TPAKD yang ada di seluruh kabupaten kota. TPAKD yang di seluruh kabupaten saat ini sudah terbentuk sebanyak 20 dari 24 kabupaten kota, itu kami coba lakukan hal yang sama. Mapping, kemudian untuk industrinya juga kita lakukan koordinasi, itu supaya nanti lebih masif lagi penyampaian informasi tadi disampaikan Pak Ilham ya, terkait dengan mungkin ada tambahan dari Bu Yanti nih terkait dengan BPD bagaimana untuk ke daerah-daerah terpencil ya. Seperti itu Mbak Ana. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak. Silakan Ibu Irma. Ya, memang untuk daerah terpencil itu memang menjadi tantangan. Tapi itu bukan hal sudah terbukti ya untuk di Kabupaten Sopeng, penetrasi kami itu sampai 98,8%. Artinya itu sudah menjangkau untuk yang terpencil. Strategi yang kami lakukan itu sebenarnya untuk yang penetrasi internetnya belum maksimal, itu kita lakukan dengan mobil kas keliling gitu. Jadi memang kita sudah ada komunikasi dengan guru, wali kelas, kapan Bank Sulselbar akan datang misalnya, dan anak-anak itu sudah mempersiapkan tabungannya seperti itu. Nah, yang tadi saya sampaikan juga, Laku Pandai itu salah satu strategi untuk mencapai ini Laku Pandai ini program OJK juga untuk inklusi keuangan. Tujuannya memang untuk daerah-daerah rural seperti itu. Kami bisa bekerja sama dengan agen-agen yang ada di daerah-daerah terpencil itu. Jadi itu menjadi perpanjangan tangan atau branch-nya Bank Sulselbar melalui agen itu. Ya, gitu ya Ilham. Jadi sudah sampai nih ke semua daerah terpencil ya. Upaya-upayanya dan strateginya nih Bu Irma. Lagi nih sekaligus setoran awal nih Bu untuk simple. Mungkin bisa disampaikan kembali nih Bu Irma. Setoran awalnya 5.000. Jadi artinya sangat terjangkau sekali gitu. Iya, soalnya rata-rata kemarin jajannya sudah lebih ya. Oh, bisa 1.000 ya, oke. 5.000 dan 1.000 ya. Uang jajannya semuanya di atas 50.000 ini ya kemarin. Rata-rata sudah sangat besar. Jadi bisa langsung ingat teman-teman ya yang sudah disampaikan sebelumnya, jangan menyisakan, tapi menyisihkan ya. Jadi langsung dibagi. Begitu dapat uang jajan langsung dibagi berapa yang akan disimpan dan berapa yang akan dibuat pakai jajan ya. Wah, ini pertanyaannya agak berat nih untuk Pak Muhammad Nurdin Subandi. Apa saja peran-peran OJK dan kerjasama OJK dengan Bank Sulselbar yang berpengaruh dalam pengawasan kegiatan perbankan dan keuangan? Terus kemudian pertanyaan juga langsung ke OJK, apakah dengan menabung kita dapat membantu perekonomian negara? Wah, ini luar biasa pertanyaannya nih Pak Muhammad Nurdin, silakan. Ya, untuk Mbak Andi dulu ya, Mbak Andi ya, Andi Siti Nadia ini, apakah dengan menabung kita dapat membantu perekonomian negara? Tentunya gini,
terkait dengan menabung awalnya bagaimana kita mendidik dulu pelajar untuk dia dapat menyisihkan dan akhirnya menabung. Ada pepatah dulu katakan hemat pangkal kaya ya. Mungkin sekarang perlu agak sedikit disesuaikan menjadi menabung pangkal kaya. Nah tentunya tadi karena menabung tadi memang sedikit demi sedikit kan lama-lama menjadi bukit juga. Nah tentunya tadi memberikan juga signifikansi kalau nanti sudah menjadi masif nih secara seluruh Indonesia. Katakan kita sudah punya target tadi seluruh Indonesia siswanya menabung semua, tentunya akan memberikan simpanan kepada di bank ya, bahwa itu dapat digunakan bank dalam rangka tadi ada fungsi intermediasinya. Karena sumber dana bank adalah salah satunya tabungan, kemudian ada giro dan ada deposito. Nah, salah satu tadi tabungan. Ini kan sebetulnya kan jumlah dananya dana tidak terlalu mahal dibandingkan dengan deposito. Sehingga tadi bank dapat memberikan kontribusi, memberikan penyaluran kredit yang akhirnya akan memberikan perekonomian nasional. Seperti itu, Mbak Andi ya. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang tadi, apa adanya peran OJK nih? Oh, peran kami ya. Oke. Ya. Tadi peran kami di dalam mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan termasuk Bank Sulselbar, karena memang domain kami di kantor Regional 6 adalah untuk BPD. Kami awasi langsung terkait dengan dari sisi liability sumber dana tadi, tabungannya kita lihat, kemudian daripada kreditnya secara keseluruhan kita lakukan. Di samping BPD itu melakukan penyampaian laporan secara tertulis. Tertulis yang kita lakukan evaluasi, dan kami juga melakukan pemeriksaan secara berkala. Baik pemeriksaan khusus maupun pemeriksaan umum yang minimal 1 kali dalam 1 tahun kita harus lakukan evaluasi secara keseluruhan. Dan juga ada peran-peran dari situ adalah pengurus yang melakukan sesuai dengan ketentuan, dan juga ada fungsi pengawasan daripada Dewan Komisaris. Nah itu laporan-laporannya kita evaluasi secara keseluruhan, namanya offsite supervisory, kemudian yang onsite. Jadi offsite ada berdasarkan laporan terima, yang onsite kita lakukan pemeriksaan. Seperti itu. Oke, jadi sudah mengerti ya dengan benar dan sudah jelas ya OJK, peran, fungsi, dan tugas OJK. Jadi jangan khawatir, menabung di Bank BPD Sulselbar karena BPD Sulselbar diawasi oleh OJK. Jadi uangnya aman, nanti dipakainya, ditariknya pas mau lulus untuk biaya kuliah ya, atau untuk investasi dan lain-lain. Karena tadi Bu Irma sudah menjelaskan dengan punya tabungan itu bisa digunakan, bisa manfaatnya luar biasa banyak ya. Ada dapat hadiah banyak dari BPD Sulselbar. Terus juga nanti kalau ada program-program beasiswa itu lebih memudahkan lagi teman-teman dan adik-adik semuanya jika mempunyai tabungan gitu, karena hadiahnya ataupun beasiswanya bisa langsung ditransfernya melalui rekening sendiri atas nama sendiri gitu kan. Jadi begini-begini kecil-kecil sudah punya tabungan kan, jadi harus sudah dimulai dari sekarang. Ingat bahwa menabungnya bukan sisa dari uang jajan, tapi memang harus disisihkan ya dari uang jajannya. Kita sudah sampai di akhir diskusi kita di pagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman, masih ada pertanyaan dari Enreka, mungkin masih ada waktu sedikit Pak Muhammad Nurdin Subandi, karena beliau akan mengikuti peringatan Hari Indonesia Menabung secara nasional ya teman-teman. Jadi di jam ini sekarang mungkin sedikit lagi 1-2 menit masih bisa Pak? Oke, mungkin saya concern kepada Mbak Fitriani nih, karena disediakan dengan adanya OJK ini, penyedia semakin sulit mendapatkan akses kepada paket pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan koperasi kecil. Apakah memang demikian? Nah, tadi kami sampaikan bahwa OJK ini kan mendukung program pemerintah, termasuk di dalamnya bagaimana penyaluran kredit kepada UMKM. Karena UMKM kan tentunya menjadi topang istilahnya ujung tombak nih perekonomian di daerah, dan di daerah-daerah itu yang kami coba lakukan, ada kegiatan-kegiatan yang mendukung program pemerintah yang dilakukan oleh OJK terkait dengan tadi bagaimana penyaluran ke UMKM, kemudian juga bagaimana membantu UMKM itu, dan hal itu kami juga sudah lakukan terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Jadi peran OJK adalah bagaimana mendukung program pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Seperti tadi
Dan juga sudah kami jelaskan tadi peran dan fungsi OJK-nya seperti itu, melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan. Terima kasih, Mbak Ana. Ya, terima kasih Bapak Wawan Nurdin Subandi. Teman-teman mohon maaf tidak satu persatu, tapi yakinlah bahwa semua pertanyaan yang masuk sudah langsung dicatat dan dibaca dari OJK dan juga dari Bang Sulselbar ya. Ibu Irma, ada yang ingin ditambahkan Ibu di akhir diskusi kita di hari ini? Silakan Bu Irma. Ya, saya sangat senang ya membaca beberapa pertanyaan dari adik-adik ya. Ini adalah semangat yang kuat dari adik-adik untuk lebih mengenal perbankan. Terus juga mudah-mudahan adik-adik ini selain jadi calon-calon penabung di Bank Sulselbar, juga menjadi calon-calon bankir yang akan memperkuat ekonomi bangsa kita ke depan. Amin. Amin. Nah, closing statement saya adalah adik-adik jangan takut ke bank. Adik-adik tidak perlu punya duit banyak untuk pergi ke bank. Dengan uang 1.000, 2.000 jangan takut ke bank. Karena yang tadi disampaikan Pak Nurdin Subandi, 1.000, 2.000 itu bisa menjadi bukit kalau kita konsisten untuk terus menabung gitu. Dan mulai dari sekarang kita harus berpikir apa yang kita ingin capai, misalnya apapun lah, mau liburan, mau beli gadget, itu bisa dilakukan dengan disiplin menabung gitu. Dan jangan lupa untuk selalu ingat Bank Sulselbar ya. Nah, intinya adalah kami Bank Sulselbar ingin lebih optimal lagi dalam memberikan peranan kami untuk membuat adik-adik lebih bisa menabung gitu. Terus kami siap kalau misalkan perlu penambahan fitur yang adik-adik butuhkan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya tadi sudah saya jawab terkait apakah ada aplikasi untuk bisa menabung lewat handphone. Itu kami sedang bangun. Mudah-mudahan untuk Bank Sulselbar di awal tahun depan paling lambat kami sudah bisa opening account lewat handphone gitu. Itu tadi pertanyaannya. Terkait bagaimana jaringan internet, ya kita itu memang sudah ada komitmen dari pemerintah pusat melalui program Palaparing ya. Mudah-mudahan itu di 2023 kalau tidak salah itu sudah menjangkau semua masyarakat gitu. Jadi semua orang bisa menabung berapapun dan dimanapun dia berada, harusnya itu tidak menjadi problem. Terus terkait sekolah-sekolah yang menjadi perwakilan di sini, mohon untuk berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan cabang kami, mereka juga ada di sini bersama kita untuk kerjasama menabung. Yang paling baik adalah kalau ada koperasi sekolah itu bisa menjadi agen laku pandai, atau ada warung-warung di dekat sekolah itu juga bisa menjadi agennya Bank Sulselbar. Itu saja dari kami, Bu. Terima kasih. Dan terima kasih buat adik-adik yang sudah berpartisipasi. Ya, baik. Terima kasih Ibu Irmayanti Sultan. Beliau adalah Direktur Utama Bank Sulselbar ya. Sudah langsung bisa bertatap muka dengan teman-teman semuanya. Dan ya sekali lagi mungkin Pak Muhammad Nurdin Subandi, untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung, ada yang ingin disampaikan lagi Pak, himbauan untuk tetap menabung ya, sesuai tema kita di tahun ini, menabung itu aku. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ana, Mbak Irmayanti dari BPD, juga teman-teman kita perwakilan sekolah. Ini menarik tadi, banyak pertanyaan terkait dengan OJK ya tentunya. Nanti tolong dibuka saja ojk.go.id, itu ada informasinya lengkap di situ, termasuk juga kalau ada hal-hal yang terkait dengan keluhan dan segala macam, itu telepon saja di 157. Jadi kita punya link tadi 157, atau buka saja ojk.go.id, ada informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan OJK seperti yang teman-teman tanyakan seperti itu gitu ya. Nah, dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman siswa yang sudah menjadi penabung, dan tentunya kami harapkan juga menjadi penabung yang belum menjadi penabung. Jadi siswa-siswa belajar nanti kami coba akan koordinasikan dengan teman-teman perbankan, supaya nanti perbankan itu mempunyai masing-masing sekolah baik di seluruh Sulawesi Selatan maupun di wilayah kerja OJK di 6 Sulampuah. Jadi kami himbau juga kepada teman-teman aktif menabung, nanti suatu saat bisa menjadi lama-lama menjadi bukit dan menjadi kegiatan yang menjadi impian itu akan terlaksana.
Semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi teman-teman semua. Semoga kita diberikan kesehatan, kemudian perlindungan sehingga dapat beraktivitas terutama dalam rangka kegiatan menabung ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Nurdin Subandi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Regional 6 Sulampua. Terima kasih juga kepada Ibu Irmayanti Sultan, PLT Direktur Utama Bank BPD Sulselbar, dan semua teman-teman dari OJK, Ibu Normasita, terima kasih. Kita sudah sampai di akhir rangkaian roadshow secara virtual untuk Hari Indonesia Menabung. Pak Bondan, terima kasih juga, dan semua teman-teman OJK yang sudah turut mendukung, membantu terlaksana event secara virtual, dan kita melakukan roadshow ke daerah-daerah, ke sekolah-sekolah yang ada di Pindrang, Parepare, Polman, Enrekang, Goa, Bulukumba, kemudian juga Palopo. Ya, terima kasih semua teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dan jangan lupa untuk perayaan Hari Indonesia Menabung setiap tahunnya jatuh pada tanggal 20 Agustus. Tahun ini temanya Menabung Itu Aku untuk Indonesia Maju. Kita akhiri sampai di sini rangkaian peringatan Hari Indonesia Menabung tahun 2020 untuk Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Dan terima kasih sekali lagi untuk OJK Regional 6 Sulampua. Kita pamit undur. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas.